Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini untuk mengikuti kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in tabi'id, serta insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, insya Allah di malam hari ini kita akan mengkaji kembali dari serial Sirah Nabawiyah dengan topik pembahasan mengenai beragam penindasan yang akan disampaikan insya Allah oleh Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Sebelum mulai kajian, saya ingatkan kembali untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah untuk pertama meluruskan niat mengikuti kajian majelis ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat tulis ya. Mungkin ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan di malam hari ini untuk bisa kita mencatatnya. Kemudian yang ketiga, untuk senantiasa menjaga adab di dalam bermajelis, walaupun kita lakukan secara online ya. Mungkin kamera bisa di-off-kan terlebih dahulu dan juga mic juga ya pada saat Ustaz sedang memberikan kajian. Kemudian jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat, nanti insya Allah akan kami bacakan setelah Ustadz selesai membacakan atau menyampaikan materinya. Dan kita berdoa bersama semoga Ustadz Fahri Permana bersama keluarga serta kaum muslimin senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga dalam kebaikan. Amin. Insya Allah. Selanjutnya tafadhol Ustadz untuk mulai menyampaikan materinya. Tafadhol Maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita merujuk pada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan beragam penindasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tatkala orang-orang kafir Quraisy tidak mampu menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada saja yang menerima. Meskipun mereka sudah mulai melancarkan tuduhan-tuduhan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja
ada di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Jadi pertumbuhan orang-orang Quraisy yang masuk agama Islam ini semakin banyak. Dan hal ini tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka pun melakukan berbagai macam cara. Dan kemarin sudah kita sampaikan, di antara cara mereka untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama dengan menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan mentertawakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mencemarkan nama baik Islam. Mereka mengesankan Islam agama yang buruk. Islam agama yang tidak baik. Ya, bicara yang kedua. Yang ketiga, mereka menghalang-halangi orang untuk mendengarkan dakwah Islam. Sampai-sampai ada di antara mereka yang ingin menyaingi ceramahnya Rasulullah SAW dengan berbagai macam, yaitu keindahan urusan dunia atau berbagai macam kemaksiatan bahkan. Ya, ketika ada orang yang ingin mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW, mereka alihkan. Ya, kalau Muhammad punya cerita seperti itu, kita punya tukang cerita yang lebih hebat. Ayo kita adakan majelis sendiri. Intinya berusaha untuk memalingkan orang-orang dari mendengarkan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara ini pun tidak berhasil. Ya, sudah begitu gencarnya mereka melakukan berbagai macam tuduhan, fitnah, ya, cemoohan. Demikian pula mereka sudah berusaha keras untuk menghalangi orang mendengarkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dakwah jalan terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa masih tetap tegar untuk menyampaikan. Baik diterima atau tidak itu urusan lain. Ya, karena tugas seorang Nabi dan Rasul adalah menyampaikan. Nah, di antara mereka ada yang menerima, ada yang menolak tentu saja. Namun ternyata hari demi hari ini tidak sepi dari orang-orang yang menerima. Makanya mereka merasa cara mereka ini belum berhasil. Akhirnya mereka menaikkan level, ya, menaikkan level yang lebih berat untuk menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya dengan provokasi, dengan omongan, dengan lisan, dengan fitnah, sekarang mereka mulai melakukan yaitu penindasan fisik. Dan inilah insya Allah yang akan kita sampaikan beberapa kisah yang tercatat di dalam sejarah bagaimana penindasan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala yang kita baca melalui terjemahannya. Berkata Al-Mu'allif rahimahullah, kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah Islami setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian. Ya, jadi pembahasan kita yang telah lalu, ya, ini dimulai ketika tahun keempat masa kenabian. Jadi setiap tahun ini kok semakin banyak yang masuk Islam, maka mereka mulai melakukan yaitu aksi. Mereka mulai melakukan reaksi. Nah, namun mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama. Metode apa? 3 metode tadi. Ya, mencela, mengejek, kemudian mereka mengesankan Islam agama yang tidak baik, kemudian mereka menghalangi orang untuk mendengarkan dakwah Islam. Terus sebatas apa? Tindakan yang
dilakukan dengan lisan. Nah, seperti itu. Tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Jadi sampai tahun keempat belum ada penindasan. Ya, sampai tahun keempat di awal-awal itu belum ada penindasan. Hanya sekedar ocehan saja, fitnahan saja. Akan tetapi, manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut antar sesama mereka. Jadi sebelumnya sudah kita sampaikan ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu tatkala bertindak, mereka mengadakan pertemuan. Ya, mereka ini apa? Mengadakan pertemuan. Termasuk diantaranya ketika mereka mau menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mau ya melakukan fitnahan terhadap Nabi SAW, mereka rapat dulu. Yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana ini? Apa yang kita lakukan untuk menghalangi manusia mendengarkan dakwahnya Muhammad? Sebentar lagi musim haji. Kalau seandainya Muhammad ini diberikan kebebasan berbicara, maka bahaya. Nanti orang-orang yang datang dari penjuru bumi mendengarkan dakwahnya Muhammad, lalu mereka masuk Islam, mereka bawa Islam ke negeri mereka. Nah, nanti akan bahaya ini. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya mereka rapat. Ya, ayo kita satukan suara. Kira-kira kita mau menuduh Muhammad ini sebagai apa? Ya, sudah kita sampaikan ini pada urutan sebelum-sebelumnya. Ya, ada yang mengusulkan gimana kalau kita tuduh Muhammad sebagai syair? Ya, bagaimana kalau kita tuduh Muhammad sebagai orang yang gila? Bagaimana kalau kita tuduh Muhammad sebagai ini dan sebagai itu? Yang akhirnya mereka sepakat ya menuduh Nabi kita Muhammad SAW dengan seorang penyihir. Nah, ini mereka rapat dulu, nggak main-main untuk menentukan langkah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mereka rapat terlebih dahulu. Akhirnya mereka melaksanakan hasil rapat tersebut. Mereka tuduh Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir di hadapan para jamaah haji yang tiba di kota Mekah. Namun itu tetap tidak berhasil. Ya, akhirnya mereka menaikkan lagi level. Bagaimana nggak berhasil? Mereka pun akhirnya rapat lagi. Ya, sehingga mereka merumuskan kita tuduh Islam dengan agama yang tidak baik, kita halang-halangi orang untuk mendengarkan Islam, dan kita mencela Muhammad. Nah, dan ini pun juga tidak berhasil. Ya, sampai pada tahun keempat. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji menguji agama mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan dan kroco-kroco mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi mereka bergerak ini cukup sistematis, terpadu bahasa kita. Dari pusat menentukan bahwasanya masing-masing kepala suku harus melihat anggota sukunya, ya, didaftar atau di absen. Siapa di antara mereka yang sudah ikut Islam? Ya, kalau sudah terdaftar, kalau sudah terabsen, nanti akan diambil tindakan. Nah, jadi kepala suku yang apa? Mendata itu semua. Ya, jadi masing-masing kepala suku ngurusi urusannya masing-masing. Ya, tidak overlap gitu ya. Tidak suku ini ngurusi suku yang lain, tidak. Makanya ini cukup sistematis ya, dan terpusat, terpadu. Nanti akan diambil tindakan oleh bawahan mereka. Ya. Nah, kepala suku hanya mendata saja. Nah,
Kemudian mereka akhirnya melakukan penyiksaan kepada kaum muslimin. Dan penyiksaan ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mendengarkan kisah-kisahnya, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh penulis. Membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat. Ya. Dan nanti insya Allah kita akan bacakan beberapa kisah saja ya, tidak semuanya. Karena di samping kisah ini sangat menyedihkan atau sangat memprihatinkan, kita juga berusaha untuk meringkasnya ya, agar tidak terlalu panjang pembahasan tentang ini. Baik, kita mulai dari adalah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Ya, Abu Jahal di antara musuh besarnya Rasulullah SAW. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini tokoh yang menjadi musuh besarnya Rasulullah SAW. Nah, Abu Jahal ini bila mendengar seorang laki-laki masuk Islam, perhatikan ya, apabila ia dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia akan mencacinya. Jadi Abu Jahal akan apa? Mencacinya, menghinanya serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Ini kalau yang masuk Islam orang yang kuat. Ya, baik secara fisik maupun secara materi. Ya. Akan apa? Dicela oleh Abu Jahal. Diancam. Abu Jahal nggak berani main tindakan dengan fisik, nggak berani. Kenapa? Karena yang masuk Islam ini dari kalangan bangsawan. Punya kekuatan, punya materi. Sehingga bisa mempertahankan dirinya. Namun apabila orang tersebut lemah, kalau ada di antara orang di kalangan sukunya atau di kalangan keluarga besarnya Abu Jahal yang lemah, maka dia akan menggebuk dan menghasutnya. Ya, intinya main fisik. Main fisik. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah perbuatan orang-orang Quraisy. Jadi orang yang masuk Islam tidak akan aman sama sekali. Minimal dia akan mendapatkan celaan, minimal itu ya, dicela. Jadi ditindas psikologisnya, ya, yang jadi sasaran adalah psikologisnya. Dan orang kalau nggak kuat iman, dikata-katai setiap hari, maka pasti akan apa? Emosi atau bahkan mungkin akan meninggalkan Islam. Ya, saya masuk Islam kok dirasani terus misalnya. Saya masuk Islam kok celah terus. Nah, seperti ini. Nah, ini tindakan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan. Tapi kalau lemah, ya sudah. Tinggal digebuk saja selesai. Nah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan salah seorang, yaitu sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara Khulafaur Rasyidin. Termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Termasuk di antara menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Subhanallah. Ya, kalau kita saat ini sering mendengar masakan olahan asap, yang mana tentu diasap di atas bara yang panas, itu makanan ya. Kita mendekat saja tidak kuat. Apalagi manusia yang diasap. Sampai seperti itu. Meskipun tidak secara langsung, tapi ditutup dulu dengan apa? Tikar. Yang jelas disiksa dengan bara api. Ya. Kalaupun tidak dengan bara api, mungkin karena tidak terlalu dekat dengan apinya, minimal asap itu akan apa? Dihirup. Minimal asap itu akan dihirup oleh Utsman bin Affan. Dan tentu saja ini membuat apa? Dirinya tersiksa. Jadi seorang Utsman bin Affan saja, ya, itu apa? Disiksa dengan seperti itu. Ada lagi sahabat Mus'ab bin Umair. Salah seorang sahabat yang rupawan. Salah seorang sahabat yang tersayang dahulunya ya, dahulunya. Maksudnya disayang oleh keluarganya. Nah,
Manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumah. Padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Ya. Jadi apa? Sahabat Mus'ab bin Umair dahulu adalah seorang anak yang dirawat dengan baik oleh ibunya. Ya, kalau bahasa kita itu diberikan berbagai macam fasilitas. Ya, diberikan berbagai macam fasilitas perawatan kulitkah atau mungkin diberi makanan yang cukup, bergizi, nutrisi dan lain sebagainya. Tapi begitu Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya langsung menyetop nafkah untuk dirinya. Menyetop fasilitas untuk dirinya. Yang dahulunya kulitnya putih bersih, sekarang sampai bersisik seperti ular saking tidak terawatnya. Ya. Jadi ini termasuk di antara siksaan dari seorang ibu kepada putranya yang masuk Islam. Baik. Ada lagi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ia disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Ya, bisa jadi dengan dipukul kepalanya atau yang semisalnya. Lain lagi halnya dengan Bilal. Bilal bin Abi Rabah. Budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ya, jadi yang menyiksa adalah tuannya. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Lehernya Bilal ya, dililit dengan tali. Lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Ya, jadi anak-anak ini membuat mainan budak tersebut. Di dalam Islam, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, budak memang memiliki perlakuan khusus. Dia tidak bisa bebas menentukan tindakan dirinya. Dia harus patuh terhadap majikannya. Ya, tetapi di dalam Islam sangat tidak diperkenankan untuk menyiksa budak. Bahkan budak harus dicukupi nafkahnya. Tidak boleh menyiksanya. Meskipun kalau budak itu melakukan pekerjaan apapun tidak dibayar. Tapi nggak boleh menyiksa budak. Ya, tidak boleh menyiksa budak. Meninggalkan budak kelaparan saja nggak boleh. Nah, apalagi dibuat mainan sama anak-anak. Lehernya ditali, talinya diserahkan kepada anak-anak, dibuat mainan. Lari ke sana kemari. Ya nggak bisa kita bayangkan memang. Ya, cukup atau sangat-sangat menyedihkan. Nah, akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah sang majikan lalu mengikatnya kemudian menderanya dengan tongkat. Jadi kalau pas lagi nggak dibawa mainan anak-anak, ya tetap Bilal bin Abi Rabah ini dalam kondisi terikat. Ya, meskipun konsekuensinya Bilal tidak bisa bekerja untuk majikannya. Ya. Wallahu alam mungkin bagi majikannya nggak masalah. Nggak masalah budak saya ini nggak bisa kerja. Yang penting dia tersiksa. Salahnya masuk Islam. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu keadaannya. Ya. Ya, namanya budak itu dimanfaatkan majikan untuk bekerja. Tapi gara-gara bencinya, yaitu Umayyah bin Khalaf terhadap budaknya yang masuk Islam, dia rela tidak mendapatkan tenaga dari budaknya. Dia rela tidak mendapatkan manfaat tenaga dari budaknya demi untuk membuat budaknya tersiksa. Jadi diikat gitu ya. Diikat. Nah, kemudian didera dengan tongkat, dipukuli. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa kelaparan, nggak dikasih makan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas. Kemudian dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara para jamaah sekalian mungkin ada yang pernah datang ke kota Mekah mendapatkan
yaitu undangan dari Allah Subhanahu wa taala baik mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, khususnya di musim panas. Khususnya di musim panas. Jamaah tahu sendiri bagaimana panasnya kondisi kota Mekah. Ya, bagaimana panasnya hawa di kota Mekah. Di musim dingin saja, perhatikan, di musim dingin saja, kalau para jamaah sekalian yang pernah datang ke dua kota suci, pasti akan bisa membandingkan Madinah jauh lebih dingin dibandingkan dengan apa? Mekah. Jadi di musim dingin saja kota Mekah ini masih ada panas-panasnya, gampangnya seperti itu. Nah, apalagi di musim panas. Apalagi di musim panas. Dan di antara bulan yang sangat-sangat jelas atau sangat-sangat dikenal musim panasnya itu bulan Ramadan. Jadi jamaah yang pernah umroh di bulan Ramadan pasti menyaksikan dan mengakui kalau waktu itu adalah panas-panasnya kota Mekah. Dan sekarang kota Mekah, alhamdulillah, dengan mudahnya kita berjalan di atas aspal, berjalan di atas keramik, itu pun masih panas. Nah, bayangkan bagaimana sekiranya kita berjalan di atas pasir dan kerikil. Ini baru berjalan loh ya. Baru berjalan. Ya. Di saat-saat ini, kalau kita pergi ke Mekah misalnya, di bulan Ramadan, bulan musim panas, kita keluar hotel, ingin segera nyampe masuk masjid supaya bisa terasa dingin. Meskipun kita jalan pakai sendal, meskipun kita jalan di atas aspal ataupun keramik masjid, meskipun kita sudah pakai penutup kepala. Ya, sajadah dipakai untuk nutupi. Nah, bayangkan sekiranya itu terjadi di zaman dahulu kala. Dan ini bukan berjalan, tapi dilempar. Ya, dan yang namanya budak otomatis pakaiannya tidak bagus atau tidak baik. Ya, kalau tidak bertelanjang dada, paling tidak pakaian yang sudah usang, yang tidak bisa menahan dari panasnya sengatan tanah ataupun pasir berkerikil di kota Mekah. Ya, nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi dilempar di tanah lapang berkerikil di kota Mekah saat panas-panas. Inilah yang dialami oleh Bilal bin Abi Rabah. Tidak hanya itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu ia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kondisi Bilal ini berdiri, duduk atau berbaring? Jawabannya berbaring. Bilal bin Abi Rabah berbaring di atas tanah pasir berkerikil di bawah sengatan sinar matahari yang sangat panas di kota Mekah. Lalu dadanya itu ditimpa dengan batu besar supaya dia nggak bisa gerak. Subhanallah. Inilah yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Siksaan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu Umayyah hanya berkata kepadanya, demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Jadi siapa yang di sini tidak toleran jamaah sekalian? Ternyata orang-orang musyrik. Mereka tidak memiliki toleransi antar umat beragama. Mereka memaksa Bilal atau dalam hal ini Umayyah bin Khalaf memaksa budaknya untuk meninggalkan Islam, untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dalam hal ini diantaranya Lata dan Uzza. Ya. Jadi kamu tetap seperti ini sampai mati atau kamu tinggalkan Islam, kembali ke ajaran nenek moyang. Meskipun dalam kondisi demikian, ia tetap berteriak,
Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ahad, Ahad. Ya, maksudnya Allah Maha Esa. Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ada riwayat yang mengatakan dia dibeli dengan sebesar 7 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 12 dirham atau 20 gram perak, penerjemah ya. Atau 5 uqiyah dari perak, kemudian beliau memerdekakannya. Nah, ini termasuk di antara kemurahan hati dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk di antara sahabat yang banyak membebaskan budak. Dikenal. Termasuk di antaranya Bilal bin Abi Rabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kekuatan bagi Bilal bin Abi Rabah sehingga dia nggak sampai mati tatkala disiksa oleh majikannya. Ya. Nah, suatu hari Abu Bakar melihat. Nah, Abu Bakar ini seorang yang memiliki harta. Ya, seorang yang dermawan memiliki harta. Jadi sudah kita sampaikan ya, kalau yang masuk Islam ini orang yang kuat secara materi, maka tidak akan diganggu dengan intimidasi fisik. Tidak akan mereka berani untuk menyiksa secara fisik. Paling banter atau paling maksimal ya dicela, dihina, ya dikucilkan. Tapi kalau main fisik tidak berani mereka. Nah, Abu Bakar melihat ada seorang budak masuk Islam yang disiksa, akhirnya apa, merasa iba. Akhirnya dibeli. Ya, dibelilah budak tersebut. Dan setelah dibeli, Bilal bin Abi Rabah dibebaskan. Ya, sungguh luar biasa kemurahan hati dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, ini kisahnya Bilal bin Abi Rabah. Beda lagi dengan Ammar ibnu Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Ini juga apa? Kisah yang sungguh luar biasa, menyayat hati. Ammar bin Yasir mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarganya. Jadi Ammar bin Yasir ini orang bebas, orang yang merdeka. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Jadi meskipun sudah merdeka, mungkin orang-orang tahu riwayatnya. Loh, dia dulu kan budak. Jadi masuk di antara golongan orang ya, mantan budak, kan gitu. Maka nggak luput dari penyiksaan. Jadi mereka bertiga, Ammar, ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah, ini disiksa oleh orang-orang musyrik. Mereka, 3 orang ini, satu keluarga diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal di yang sangat panas dan menyengat. Mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di hadapan mereka seraya bersabda, "Ya ahlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak. Nabi SAW tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan orang-orang yang sedang menyiksa Ammar bin Yasir beserta ayah ibunya. Jadi Nabi hanya memotivasi secara psikologis gitu ya. Ya, sabar ya. Insya Allah janji Allah adalah surga. Agar membuat mereka tenang. Nah, akhirnya Yasir, sang ayah, meninggal dunia dalam siksaan tersebut. Ya, sedangkan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal, pada kemaluannya dengan tombak hingga meninggal dunia. Subhanallah. Nggak bisa kita bayangkan. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Yang intinya ayah ibunya ya Ammar ini meninggal dunia. Ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Dua-duanya mati atau meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tinggal anaknya, ya Ammar ibnu Yasir. Nah, dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Nah, ini termasuk di antara faedah yang perlu untuk kita catat ya.
Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah wanita pertama kali yang mati syahid di dalam Islam? Ini jawabannya, Sumayyah. Ya. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar kawan kita menamai anak wanita mereka dengan Sumayyah, ya terinspirasi oleh kisah ini. Ya, Sumayyah adalah wanita pertama di dalam Islam yang mati syahid. Ya, mati syahid. Mati demi mempertahankan agama meskipun tidak di medan perang. Ya, mati di dalam mempertahankan agama karena siksaan. Inilah Sumayyah. Nah, setelah itu kaum musyrikin meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap Ammar. Jadi ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, tinggal anaknya, Ammar. Terkadang dengan menjemurnya saja. Dijemur di panasnya kota Mekah. Terkadang dengan meletakkan batu besar yang panas dan merah membara di atas dadanya. Dan terkadang dengan membenamkan mukanya ke dalam air. Kala itu mereka berkata kepadanya, kami akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza. Ya, lagi-lagi ancaman. Ya, ucapkanlah yang baik terhadap Lata dan Uzza atau kami akan terus menyiksamu. Maka dia pun dengan terpaksa menyetujui hal itu. Jadi Ammar bin Yasir nggak kuat dengan siksaan. Akhirnya dia memuji Lata dan Uzza. Maka setelah kejadian itu, ia mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan meminta maaf atas hal tersebut kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihat, Ammar bin Yasir karena saking beratnya mengalami siksaan tersebut, sampai dia nggak kuat, akhirnya dia mengatakan kata-kata kufur. Perhatikan. Akhirnya dia mengucapkan ucapan yang kufur. Akhirnya dibebaskan. Ya, karena orang-orang Quraisy mengancam Ammar, katakan pujian terhadap Lata dan Uzza atau akan kami siksa terus. Ya. Jadi pilihannya itu. Karena Ammar bin Yasir nggak kuat dengan siksaan, akhirnya dia mengucapkan pujian terhadap Lata dan Uzza. Ini termasuk di antara ucapan kufur. Dibebaskan. Namun setelah kejadian itu, Ammar bin Yasir datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis dan menyesal. Perhatikan. Menangis dan menyesal dan meminta maaf. Ya, coba kita bayangkan. Kalau kita mungkin menangis gara-gara ayah ibu kita meninggal. Ya Rasulullah, kok berat ya ujian ini. Gara-gara kita berpegang teguh dengan Islam, ayah dan ibuku meninggal dunia ya Rasulullah. Jadi kalau kita mungkin seperti itu. Tapi Ammar bin Yasir menangis dan meminta maaf karena merasa bersalah. Karena merasa nggak kuat imannya. Sehingga menuruti keinginan orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kata-kata kufur. Ya, tidak ada penyesalan terhadap kematian ayah dan ibunya. Bukan itu Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah. Bukan karena menyesal. Ya, bukan karena mengiba kepada Rasulullah kehilangan orang tuanya. Bukan. Tapi karena dia merasa telah melakukan kesalahan. Dia merasa imannya tidak cukup kuat untuk tetap menghadapi siksaan tersebut. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memaafkan Ammar bin Yasir. Turunlah ayat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani." Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini kalau secara keridhaan hati kembali kepada kekafiran. Setelah beriman kembali kepada kekafiran.
maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Illa kecuali man ukriha, barang siapa yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Artinya enggak dosa. Oleh karena itu para ulama kita mengambil faedah dari ayat ini, siapapun yang terpaksa melakukan tindakan atau ucapan kekufuran di bawah paksaan yang mengancam nyawa, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, dalam hal ini kisah Ammar bin Yasir yang menjadi apa? Sebabun nuzul ayat ini. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking beratnya Ammar bin Yasir menahan siksaan tersebut hingga akhirnya ia terpaksa mengatakan perkataan kufur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang penyiksaan ini, yang jelas ini sudah cukup mewakili. Nah, sekarang kita beralih pada halaman berikutnya. Bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah akan kita bacakan kurang lebih 5 menit karena kita akan cukupkan sampai pada jam 20.45 ya. Nah, jadi bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adapun Rasulullah SAW kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian di saat itu. Perhatikan. Jadi ucapan menulis ini perlu kita cermati. Di saat itu. Kapan ini? Tahun keempat masa kenabian. Tahun keempat masa kenabian. Nabi SAW tidak mendapatkan siksaan sama sekali. Ya. Beda nanti kalau sudah tahun kesekian ya. Beda lagi. Mengapa? Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa, dan sosok yang langka. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini masih menjadikan atau masih menganggap Nabi SAW sebagai seorang yang dihormati, meskipun dibenci, ya, meskipun dicela, tapi mereka masih punya sikap hormat kepada Nabi SAW. Baik kawan maupun lawan semuanya segan dan mengagungkannya. Bagaimana tidak? Ya, dulu pernah kita sampaikan bagaimana terpercayanya Nabi kita Muhammad SAW di hadapan orang-orang musyrik. Itu nggak bisa mereka lupakan. Bagaimana terhormatnya Nabi SAW di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, cucu dari Abdul Muttalib, orang yang terhormat. Cucu kesayangan. Ketika dewasa menjadi orang yang jujur, terpercaya, amanah, ya, orang yang baik, tidak punya celah, yang berhasil untuk menyelesaikan perselisihan orang-orang Quraisy tatkala mereka ingin merenovasi Ka'bah. Kita sudah pernah sampaikan ceritanya. Bagaimana seluruh perwakilan dari suku-suku Quraisy ridho kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang nggak ridho. Jadi ini nggak mungkin mereka lupakan. Ya, jadi mereka masih menghormati Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau selain manusia kerdil dan picik. Ya, mungkin ada 1-2, tapi itu pun tidak berani main fisik. Belum berani main fisik saat. Terlebih lagi beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Mekah. Ini sisi yang lain. Selain Nabi SAW itu orang yang terhormat, beliau juga di backup oleh pamannya, yaitu Abu Talib, yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak berkutik untuk mengganggu Nabi SAW. Oleh karena itu, amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada di dalam perlindungannya. Kondisi ini tentu amat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan kapal larangan yang bila disentuh akan berakibat tidak baik. Jadi mereka sadar kalau mereka memaksakan diri untuk mencederai Nabi kita Muhammad SAW akan terjadi perang saudara.
Ya, akan terjadi perang besar-besaran. Bagaimanapun juga Nabi SAW termasuk di antara keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, yang mereka semua sudah pernah kita sampaikan ya, di antara keutamaan orang-orang Arab itu mereka sangat menjaga kehormatan keluarga. Ada satu anggota keluarga yang cedera, yang terluka, maka pasti semuanya akan turun tangan. Jadi kalau sampai Nabi Muhammad SAW diapa-apakan, maka satu kabilah ya dari Bani Abdul Manaf atau Bani Hashim itu akan membuat perhitungan. Nah ini. Jadi mereka tidak berani untuk mencederai Rasulullah. Nah, problem tersebut malah memberikan inspirasi bagi mereka untuk memilih jalan berunding dengan sang sesepuh terbesar Abu Thalib. Ya, jadi karena mereka sadar Nabi ini berada di bawah yaitu perlindungan Abu Thalib, maka orang-orang Quraisy pun apa? Akan mendatangi Abu Thalib. Akan tetapi tentunya dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara hikmah dan ekstra tegas. Disisipi dengan trik menantang dan ultimatum terselubung sehingga dia mau tunduk dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Baik, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya dari apa yang kita baca sampai pada kesempatan di malam hari ini, mereka lagi-lagi gagal untuk menghentikan dakwah Islam. Orang-orang Quraisy masih belum bisa menemukan cara yang tepat untuk menghentikan dakwah Islam. Ya, bahkan tidak akan mungkin bisa. Cara apapun pasti akan kandas karena Islam ini agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena perlindungan Abu Thalib, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi namanya orang-orang Quraisy keras kepala. Mereka berusaha mencari celah, mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Ya. Dan tadi sudah kita sampaikan di antara cara yang cukup ekstrim adalah menyiksa. Tapi ternyata apa? Kaum muslimin tidak jerah. Orang-orang yang lemah sudah memasrahkan dirinya. Kalau pun disiksa mati, ya sudah mati syahid. Dan begitu. Kalau mereka masih diberikan kehidupan, bersabar. Inilah yang ditanamkan kepada Nabi SAW. Sehingga mau apa orang-orang Quraisy? Ya. Jadi orang Quraisy melihat benar-benar pengaruh yang sangat luar biasa didikannya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka nggak takut mati. Disiksa, kalau masih hidup ya sabar, kalau mati ya sudah menghadap kepada Allah, mengharapkan surga. Ya. Dari sini maka orang Quraisy nggak habis pikir. Sudah disiksa seperti itu, harapannya apa? Harapannya mau meninggalkan Islam. Justru mereka sangat mempertahankan Islam. Akhirnya mereka melakukan cara pendekatan kepada Abu Thalib. Ya, yang tentu saja nanti akan memberikan ancaman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana negosiasi antara orang-orang Quraisy dengan paman Nabi SAW Abu Thalib? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pertemuan kita di malam hari ini kita cukupkan sekian. Karena besok tanggal 10 Muharram yang mana kita dianjurkan untuk berpuasa Asyura, puasa Asyura. Sehingga diharapkan bagi para jamaah sekalian bisa menyiapkan diri untuk sahur ya, menyiapkan diri untuk sahur. Nah, sedikit kita singgung tentang keutamaan puasa Asyura. Perlu kita ketahui masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Asyura ini, puasa di tanggal 10 Muharram ini pada awalnya diwajibkan menurut penjelasan sebagian para ulama kita. Tepatnya pada tahun 1 Hijriah, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Salam bin Al-Aqwa, ia mengatakan Nabi SAW memerintahkan seorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia. Jadi Nabi mengirimkan pesan kepada seseorang untuk mengumumkan kepada manusia.
Anna man kana akala falyasum baqiyata yaumi. Siapa yang tadi sudah sempat makan, maka silahkan sisa waktunya digunakan untuk puasa. Wa man lam yakun akala falyasum. Namun siapa yang belum sempat makan di pagi hari, maka berpuasalah secara sempurna. Fa innal yauma yaumu Asyura. Karena hari ini adalah hari Asyura. Nah, para ulama kita memahami orang yang sudah terlanjur makan, nggak puasa, tetap disuruh untuk puasa di sisa harinya. Ini menunjukkan apa? Wajib. Ya. Namun setelah tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka syariat puasa Asyura pun tidak menjadi wajib. Jadi hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah. Nah, apa keutamaannya? Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang puasa Arafah. Awalnya ditanya tentang puasa Arafah. Maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Dan ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab yukaffiru sanatal madhiyah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, sekarang kesempatan kita hanya bisa menjalankan puasa Asyura. Karena puasa Arafah sudah lewat. Ya. Bagi jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang kemarin sudah sempat melaksanakan puasa Arafah, alhamdulillah. Semoga dosa-dosanya diampuni setahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, bagi yang belum sempat mengerjakan, nah ini ada kesempatan besok nih. Ya, ada kesempatan besok puasa Asyura. Nah, yang kemarin sudah puasa Arafah, nggak apa-apa, tambah lagi kesempatan. Ya, bisa dapat double keutamaan, dihapus dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu. Nah ini. Nah jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan puasa Asyura adalah akan dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Nah kemudian perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Asyura ini adalah puasa yang awalnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena sejarahnya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi itu pada puasa. Ya, orang Yahudi juga puasa. Maka Nabi bertanya, hari apa ini? Kenapa kalian puasa? Maka orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik wahai Muhammad. "Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim." Hari ini Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa dalam rangka rasa syukur kepada Allah. Nabi Musa setelah diselamatkan dari Fir'aun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari orang-orang ya Yahudi. Maka Nabi SAW pun menimpali fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka aku lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa dibandingkan dengan kalian, yaitu orang-orang Yahudi. Maka beliau pun berpuasa berpuasa Asyura, dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Nah, yang terakhir, sebenarnya puasa Asyura ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, meskipun sudah berlalu ya, yang pertama adalah berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Ini yang paling afdal. Ya. Yaitu puasa hari ini, hari Rabu tadi ya, kemudian puasa besok Kamis, dan puasa di hari Jumatnya. Ini yang paling afdal. Ini yang paling apa? Utama. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Ya,
sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Meskipun ada yang meragukan hadis ini secara marfu. Berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Jadi selain puasa Asyura, Asyura itu pada tanggal 10 Muharram, besok. Ya. Maka Nabi memerintahkan puasa sehari sebelumnya juga dan nanti puasa sehari setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Ingat ya, bukan 8, 9, 10. Ini keliru. Tapi 9 Muharram, hari ini tadi, kemudian besok, hari utamanya, tanggal 10 Muharram, kemudian besoknya lagi, tanggal 11-nya. Nah ini kalau memungkinkan. Kalaupun tidak 3 hari, maka kerjakan puasa 2 hari. Yaitu tanggal 9 hari ini tadi dan tanggal 10. Jumatnya enggak. Karena apa? Nabi SAW pernah mengatakan, lain baqitu ila qabilin la asumannat tasih. Seandainya tahun depan masih ada sisa waktu, sisa umur bagiku, aku akan puasa juga di tanggal 9-nya. Ya. Dan ini mengatakan juga ini untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa itu hanya pada tanggal 10 Muharram, maka umat Islam menyelisih mereka dengan menambahkan 1 hari sebelumnya. Jadi Tasu'a tanggal 9 dan Asyura tanggal 10. Nah, ini tingkatan yang kedua. Nah, kalaupun tidak memungkinkan, tadi nggak puasa misalnya, maka minimal puasa di esok harinya, tanggal 10 Muharram. Untuk mendapatkan keutamaan, dihapuskan dosa setahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT yaitu mengamalkan puasa sunnah, puasa Asyura yang keutamaannya adalah diampuni dosa setahun yang telah berlalu. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon maaf mungkin hanya sedikit waktu untuk menjawab ya. Karena diberi pesan tadi untuk selesai jam 9. Silakan bagi ada yang mau bertanya, bisa disampaikan. Ada waktu kurang lebih 6 menit, semoga cukup untuk jawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan dan juga faedah dari saum Asyura ya Ustaz ya, tanggal 10 bulan Muharram ini, dan juga tadi tingkatan-tingkatan pahala dari puasa yang paling utama adalah 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11, kemudian minimal 9 dan 10 ya, atau paling minimum yang tanggal besok Ustaz insyaallah ya. Iya, betul. Baik, Afwan Ustaz, untuk saat ini sih belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu Jamaah Ashabul Hijrah. Yeah. Mungkin bisa disampaikan kesimpulannya Ustaz sebelum diakhiri, tafadhol. Baik. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari kajian yang kita sampaikan tadi, khususnya tentang materi sirah nabawiyah, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah ridho dengan eksistensi umat Islam. Mereka nggak ridho dengan keberadaan umat Islam. Padahal umat Islam nggak mengganggu mereka sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya permusuhan mereka adalah permusuhan dalam akidah. Ya, permusuhan dalam akidah. Mereka tidak musuh Islam karena budaknya, karena keluarga besar Bani Abdul Muttalib, karena keluarga besar Bani Hashim, tidak. Karena mereka kalah pamor dalam masalah harta, tidak. Tapi karena mereka beriman. Jadi mereka dimusuhi dan disiksa karena mereka beriman. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keimanan ini adalah hal yang sangat penting. Kaum muslimin dahulu diuji dengan keimanan. Sekarang kita alhamdulillah bisa menjalankan keimanan dengan sebaik-baik. Tidak ada paksaan, tidak ada siksaan. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita. Jangan sampai iman kita digadaikan dengan dunia. Dahulu para sahabat menjaga keimanan mereka sampai mereka harus meregang nyawa. Nah sekarang kita bisa dibebaskan untuk beriman. Lalu apa yang mau kita jual? Apakah kita rela menjual dunia? Sedangkan kita tidak dalam kondisi disiksa. Maka jaga keimanan kita. Karena ini adalah hal yang paling berharga.
Jangan sampai keimanan kita digadaikan dengan secuil kenikmatan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk kesimpulan dan nasihat yang disampaikan. Kami juga mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Ibu, para jamaah Sabul Hijrah, para sahabat Sabul Hijrah yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan juga meningkatkan amalan ibadah insyaallah di bulan Muharram ini. Dan insyaallah mungkin kita akan bersiap-siap ya untuk nanti bersahur insyaallah. Ya, insyaallah. Ya Ustaz. Ya. Baik, mari kita tutup untuk kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.